Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah kita bagikan salam nasional kita, salam perjuangan kita, salam Pancasila. Merdeka! 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 Yang terhormat Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Yang didampingi oleh Mas Prananda Prabowo, Kepala Situation Room. Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kunchoro. Rektor terpilih Universitas Indonesia, Profesor Dr. Heri Hermansyah. Profesor Dr. Satya Arinanto selaku promotor, kita berikan tepuk tangan yang meriah beliau. Prof. Satya ini juga menyala. Karena pada masa pemerintahan Orde Baru, S2 beliau sudah berani mengambil judul bahwa satu-satunya penggali Pancasila adalah Bung Karno. Profesor Dr. Hanif Sagafur beserta Ibu Hanita, kita berikan tepuk tangan yang meriah, Dr. Hanita. Prof. Hanif ini profesor masih hangat. Ya, selamat atas gelar guru besar yang luar biasa. Juga yang terhormat Bapak Ator Subroto PhD selaku Ketua Sidang, terima kasih atas bimbingan dan juga pertanyaan-pertanyaan sangat kritis. Profesor Dr. Gumilar Sumantri selaku penguji internal 1, terima kasih, tepuk tangan yang meriah buat beliau. Profesor Bambang Sergi Laksmono, terima kasih juga atas advokasi ke saya. Karena di tengah-tengah adanya fenomena politisi untuk ambil gelar doktor, beliau melakukan advokasi bahwa penelitian ini disertai dengan suatu metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terima kasih Prof. Bambang. Juga tokoh yang ikut menyuarakan tentang kesetaraan yang menghadapi authoritarian populisme, Profesor Sulistiawati Irianto, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ketika politik buntu, hukum buntu, maka jalan kebudayaan itu sebagai salah satu langkah terobosan. Dan penelitian ini, disertasi ini juga sebagai bagian dari jalan kebudayaan tersebut di dalam mensikapi secara ilmiah terhadap terjadinya authoritarian populisme. Kemudian Profesor Komarudin, Rektor UNJ, beliau selalu memberikan bimbingan kepada saya terkait dengan metodologi penelitian. Rekan-rekan DPP PDI Perjuangan, anggota DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, dan juga terutama di sini hadir juga tokoh-tokoh pro demokrasi yang memberikan spirit kepada kami, Bapak Rocky Gerung, F. Saifullah. Kemudian juga kepada almarhum Romo Beni, karena tulisan Demokrasi Disensus itu saya tulis ketika mengantar ibu melayat almarhum Romo Beni. Koni Rahakundini jauh-jauh dari Rusia, profesor dan juga ambassador dari St. Petersburg University. Bapak Dr. Sukidi yang kritis dan menyala-nyala. Terima kasih. Juga Mas Andi Wijayanto dan teman-teman semua yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Hadir juga para senior partai, ada Pak Yakubus Mayong Padang, Pak Pandana Baban, Pak Emir Muiz, Pak Karimun, barang antik dari Aceh, tapi beliau manusia pejuang, Pak Suryadi, Bang Japurman, Pak Sidarta, Prof. Irmaya, Dr. Sony Sumarsono, Pak Rustam Effendi, dan juga teristimewa Pak Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD. Kedua beliau ini menjadi korban authoritarian populisme. Juga sosok pejuang yang hadir di sini yang sangat setia juga terhadap Ibu Mega, dan beliau sangat tegas membela saya ketika ada intimidasi, yaitu Bapak Usman Sabta, Dr. Usman Sabta. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Terima kasih selalu menjadi benteng. Mbak Bintang, Ibu Menteri, Pak Lauli, Pak Ahmad Basarah, dan Bang Todung Mulya Lubis, teman-teman yang lain, Pak Abdullah Haswar Anas, terima kasih,
Pak Dubes, dan mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, dan rekan-rekan semuanya. Rekan dosen S3 SKSG, sahabat-sahabat rekan S3 SKSG, dan keluarga, rekan-rekan pers, dan hadirin sekalian. Suatu kehormatan bagi saya bahwa sejatinya motif utama dari penelitian ini sekali lagi adalah untuk mengingatkan bahwa Indonesia dibangun dengan tradisi intelektual yang sangat luas. Bagaimana para pendiri bangsa ini membangun kepemimpinan intelektual, dan secara teoritik dalam buku Competing for the Future, intellectual leadership itu sangat menentukan bagaimana perjalanan masa depan. Mengapa Bung Karno pada usia 28 tahun, beliau mampu mengatakan bahwa Indonesia merdeka terjadi ketika Perang Pasifik membara? Mengapa pada tahun 45 Bung Karno sudah menuliskan bahwa one day Amerika Serikat dan Eropa Barat akan mengalami krisis ekonomi bersamaan dan terjadi pada tahun 2008. Bung Karno satu dikatakan sebagai peramal, tapi Bung Karno menolak. Karena Bung Karno mengatakan bahwa ini adalah suatu kepemimpinan intelektual sebagai suatu dialektika atas revolusi dunia, sehingga beliau bisa mengatakan bahwa Indonesia merdeka ketika Pasifik membara. Tetapi tradisi intelektual kita bukanlah bagaikan menara gading, tradisi intelektual elitis, apalagi tradisi intelektual untuk mengejar kekuasaan. Tradisi intelektual kita adalah untuk mencari akar persoalan mengapa kita terjajah, mengapa kita tidak maju sebagai bangsa, mengapa secara geopolitik Singapura dengan kekuatan meritokrasi, sumber daya manusianya, dan juga hukumnya, sistem hukumnya, mampu membangun daya unggulnya secara geopolitik. Maka tradisi intelektual inilah yang kemudian kami angkat, yang membumi, yang mengakar pada berbagai persoalan rakyat, bangsa, dan negara. Sehingga oleh Ibu Mega, kami semua diajarkan bahwa tradisi intelektual inilah yang harus diabdikan sebagai dedication of life bagi bangsa dan negara, ilmu untuk kemanusiaan. Karena itulah melalui penelitian ini, bukan sekedar menjawab pertanyaan Bu Mega bagaimana PD Perjuangan ada sepanjang bangsa ini ada, tetapi ini merupakan suatu proses thinking and rethinking, dan sekaligus berkontemplasi untuk memahami hakikat yang paling penting tentang sistem kepartian kita yang saat ini digeser menjadi sistem elektoral. Padahal tujuan sejarah partai kita itu adalah sejarah untuk dedication of life. Saya masih ingat bagaimana pada tahun 29 hanya meneriakkan merdeka sekarang, 3 kader partai digantung di Ciamis. Sebelum menuju tiang gantungan, mereka berkirim surat kepada Bung Karno dan mengatakan, Bung Karno besok saya akan digantung. Tapi saya menuju tiang gantungan dengan tersenyum dengan kepala tegak. Karena saya merasakan bahwa Bung Karno akan memerdekakan Republik ini dari berbagai bentuk penindasan. Karena itulah semoga tradisi intelektual ini semakin menguat. Dan juga kepada seluruh kader partai yang mengikuti, mohon maaf kami tidak undang karena ini sedang tahapan pilkada. Tetapi suatu pesan intelektual yang membumi adalah perhatian watak partai kepada wong cilik. Sehingga kepemimpinan intelektual jangan pernah melupakan anak ranting-ranting PAC. Jangan pernah melupakan akar rumput. Justru seluruh kepemimpinan intelektual itu diabdikan agar mereka yang di bawah, yang tidak pernah berpikir berpolitik mau menjadi apa, mau menjadi menteri, mau menjadi presiden, mau bupati atau tidak. Bagi anak ranting-ranting PAC, Ibu Mega selalu menitipkan salam bahwa merekalah sumber dari inspirasi pergerakan kita. Karena itulah jangan pernah melupakan watak intelektual yang mengakar kepada anak ranting-ranting dan PAC, karena mereka hadir dengan bonding antara rakyat dengan pemimpinnya, dengan ideologinya, dengan kultur yang membangunnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada para informan yang melalui wawancara mendalam, Ibu Megawati Soekarno Putri yang telah memberikan seluruh inspirasi dan ilmu pengetahuan. Tadi saya sampaikan bahwa refleksi kritis atas pemikiran Bu Mega ini itu tradisi dialektis, tradisi pemikiran yang membumi, tradisi kontemplasi, sehingga Ibu Mega menemukan hakikat ngelmu. Ngelmu itu dalam serat Wulangreh Pakubuwono keempat, mohon maaf kalau tidak salah, di situ menyampaikan bahwa ilmu itu harus diinternalisasikan sehingga kita menemukan spiritualitasnya di dalam pengabdian kepada rakyat, bangsa, dan negara.
Dan kami juga mengutip dari Ibnu Khaldun. Di situ mengatakan bahwa ketika seseorang tidak bisa mengikuti pendidikan secara formal, maka alamlah yang akan mendidiknya. Demikian kita menjadi landasan bahwa The Seven Megawati Principle semoga bisa menjadi suatu landasan di dalam membangun suatu kepemimpinan bagi bangsa dan negara. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Soni Karaf, Bambang Wuryanto, Wakil Ketua MPR sekarang, Insinyur Hadi Ahmadi, Dr. Andreas Pairera, Dr. Jairot Saiful Hidayat, Dr. Haryadi, Dr. Ahmad Basarah, Arif Wibowo, Profesor Dr. Yudi Latif, Associate Profesor Markus Metzner, Dr. Erlangga Pribadi, Edi Suparno, Bapak Sukidi, Dr. Philips Vermonte, dan Dr. Andi Wijayanto yang menjadi informan kami. Narasumber fokus group discussion, Dr. Kristiadi, Profesor Dr. Burhanuddin Muhtadi, Yunarto Wijaya, Ep Safiullah, Profesor Yasona Lauli yang telah memberikan perspektif hukum internasional dalam penelitian ini. Seluruh dosen program Doktor Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, almarhum Dr. Antonius Beni Susito PR yang telah memberikan masukan berbagai teori kritis dan penajaman terhadap berbagai bekerjanya rejim populis otoriter. Dr. Sudkidi sebagai informan sekaligus rekan diskusi berkaitan dengan berbagai karakter pelemahan demokrasi melalui rejim populis. Dr. Saleh Husin dan Dr. Andre Tangkudung yang telah berinisiatif mengajak saya. Jadi saya masuk ke UI ini nggak ada perencanaan. Secara kebetulan, kata Bu Mega ini prinsip Pantare, mengikuti aliran air sungai, sumber-sumber sungai, sumber-sumber mata air, sumber-sumber kehidupan. Teman sejawat di program Doktor Kajian Strategik Universitas Global termasuk pendamping saya tadi Mbak Restu dan Nalindro. Teman diskusi politik Dr. Leo Agustino, Dr. Suryo Abe, Dr. Ahmad Tarmizi, Yohanes Carmelo, Darwin Iskandar, Sirkis Nugroho, dan Dr. Agnes Purbasari. Tim pengambil data, Suli Husni Tempo, Nano Herianto, Hadi Iskandar, dan Arya Diangga. Ini karena responden kami untuk eksternal itu dari dosen politik kewarganegaraan Pancasila, ketahanan, dan pertahanan dari seluruh Indonesia sebagai populasinya. Rekan-rekan sejawat yang telah memberikan inspirasi bagi penelitian ini, Prof. Muradi, Emiliana Eroliana, Makmur Keliat, Boni Triana, Yanuar Nugroho, Aryo Adidarmo, Dedi Sitorus, Roni, Pasca, Alfon, Yohanes Tobing, Abdul Rohman, Nova, dan Rio Kapela. Ini tim hukum kami karena disertasi ini dijalankan di tengah-tengah berbagai intimidasi hukum. 13. Keluarga yang telah memberikan dukungan semangat dan doa. Ada Profesor Dr. Daldiono, itu beliau om saya. Maria Stefani Ekowati, Ignatius Windu Hastomo, Emily, dan Agatha Puspita Astri. Mohon maaf karena mengambil momentum ini masih berada di Amerika. Tim supporting dari Pratsnya Paramita, Kusnadi, Arif, Janudin, dan Hasan. Peneliti menyadari bahwa disertasi ini masih kurang sempurna, karena itulah kami dengan kerendahan hati mengarahkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan disertasi ini. Semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan kajian komprehensif terkait dengan kepemimpinan, ideologi, dan hubungannya dengan pelembagaan partai dan ketahanan partai pada masa transisi ini untuk dedikasi bagi Indonesia Raya kita semuanya. Semoga sumbangsih pengetahuan yang diberikan teori API di Avant-Garde Party Institutionalization mampu menjadi landasan di dalam pelembagaan partai untuk peningkatan kualitas demokrasi kita. Demikian, mohon maaf agak terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu Merdeka.